Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Dodo, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Jurusan Teknik Telekomunikasi Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Rabu 5 Oktober tahun 2022 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat akan membuat video pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau KIM. Dalam pembelajaran hari ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan pendekatan scientific learning dan menggunakan kurikulum Merdeka. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran produktif operasi pemeliharaan jaringan utama (OPJU) dengan konten menerapkan sifat-sifat perambatan cahaya pada media optik dengan jumlah siswa 18 siswa dan pembelajaran dilaksanakan di Lab Teknik Transmisi Telekomunikasi dan Perpustakaan SMK Negeri 5 Semarang. Mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan pembelajaran pada hari ini kalian dalam kondisi sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan peran masing-masing. Silakan dipimpin berdoa. Masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dari sisi religius kalian sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Sekarang mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Bacaan Raya untuk menanamkan karakter cinta tanah air dan nasionalisme. Silakan dipimpin oleh Ica. Ya, silakan Ica. Diawali dengan kegiatan hari ini kesadaran diri dan kesadaran sehat. Ya, sekarang olahraga ringan yang untuk mempersiapkan praktek pada hari ini akan dipimpin oleh siapa ini? Abi. Oke, Abi. Ya, silakan. Hajara Naila Irwan ada ya, kemarin sudah sehat, yang kemarin sakit ya ini kelihatannya ya. Oke, sudah sehat, hari ini berangkat masuk ya. Dia Tiara Ayu. Oke, hadir di belakang. Diana Apriliana hadir. Diva Indra Nabila ya hadir. Dina Rahmawati oke hadir. Erlinda Dwi ya hadir. Ica Romi Wulandari ya tadi memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Intan Septiani Imrum hadir. Isnani Maya Jandra Nirmala ya hadir. Karen ya hadir. Ya hari ini hadir semua. Hari ini nanti kita akan belajar tentang penerapan
sifat perambatan cahaya pada media optik. Ya, sifat perambatan cahaya pada media optik. Ya, sebelum mengawal kegiatan pembelajaran yang akan kita lanjutkan hari ini, mungkin bisa direfleksikan pembelajaran pada minggu yang lalu sudah mempelajari tentang apa? Yang minggu yang lalu, ya, silahkan direfleksikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita mempelajari mengapa matahari memiliki peranan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Jawabannya itu manfaat. Matahari itu memiliki peranan penting karena manfaat matahari bagi manusia bisa dimanfaatkan untuk rumah kaca, bagi pertanian, dan sebagai sumber listrik tenaga surya. Lalu, sinar matahari dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D yang merupakan nutrisi penting bagi kesehatan tulang dan otak. Lalu, matahari memiliki peran penting bagi bumi karena fungsinya sebagai sumber energi kehidupan di tata surya. Lalu, panas yang dihasilkan matahari bisa memberikan suhu panas yang bermanfaat untuk kehidupan. Sebagai contoh, tumbuhan langsung memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Selain itu, panas yang dihasilkan matahari juga berperan dalam pembentukan iklim di bumi. Kurang lebih itu yang bisa saya refleksikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita nanti akan belajar tentang penerapan sifat perambatan cahaya pada media optik. Ya, kontennya itu ya, menerapkan sifat perambatan cahaya pada media optik. Ya, ini belum menemukan masalah ya, belum ada masalah yang dimunculkan di sini. Ya, sekarang coba diskusikan sebentar ya, diskusikan sebentar dari konten menerapkan sifat perambatan cahaya yang kita akan bahas nanti. Kesimpulannya apa? Pertanyaan yang muncul apa? Pertanyaan dasar apa yang bisa kita ambil untuk menjadikan sebuah permasalahan yang akan kita pelajari hari ini? Oke ya, silakan didiskusikan bentar ya. Oke, cukup, ada yang bisa menyimpulkan? Baik, terima kasih Pak. Dari konten menerapkan sifat perambatan cahaya pada media optik, apa pertanyaan dasar atau pertanyaan utama yang bisa kalian ambil untuk menentukan permasalahan yang akan kalian analisis untuk ditemukan solusinya? Dan setelah kami mendiskusikan bersama, pertanyaan dasar atau pertanyaan utama yang bisa ditarik kesimpulannya adalah sifat perambatan cahaya manakah yang paling tepat dapat diterapkan dalam teknologi serat optik. Terima kasih buat Karen, tempat bergerak ya. Inilah kesimpulan atau pertanyaan mendasar yang nanti akan kita jadikan sebagai masalah utama ya. Ini nanti pembelajarannya menggunakan model problem based learning. Jadi kalian nanti belajar berorientasi terhadap masalah. Kontennya tadi sudah disebutkan, menerapkan sifat-sifat perambatan cahaya pada media optik. Nah, tadi sudah disebutkan pertanyaan dasar sebagai masalah utamanya adalah sifat cahaya manakah ya, sifat perambatan cahaya manakah yang akan diterapkan dalam teknologi fiber optik atau serat optik. Itu masalah utamanya. Ya, itu masalah utama yang nanti kita akan analisis permasalahannya, carikan solusinya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini juga kita menekankan dengan menggunakan pendekatan scientific learning. Apa itu scientific learning? Ya, Anita mau menjelaskan tentang pembelajaran scientific learning itu apa? Jadi nanti kita berjalan atau belajar itu sesuai dengan dasar kaidah-kaidah dari pembelajaran scientific learning. Coba Anita yang membacakan. Scientific learning adalah pendekatan saintifik, suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya kami para siswa secara aktif mampu mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, atau merumuskan
dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tanita sudah menyimpulkan apa itu pendekatan scientific learning. Tugas yang pertama kalian nanti apa? Menanya, mengamati dulu, menanya, mengumpulkan, mengolah, menganalisis ya. Yang terakhir mengkomunikasikan. Urutan dari semua itu nanti, ya urutan semua itu nanti kalian akan mencari literatur, ya mencari literatur dengan mengamati. Tadi ya pertama ya. Terus nanti menanyakan, ya hasil dari literatur mengamati dan menanyakan, menanya ke orang lain, bertanya di keperpustakaan, berkolaborasi dengan siswa yang lain. Nanti kalian akan bersama-sama dalam kelompoknya akan didiskusikan untuk tadi memecahkan masalah sifat perambatan cahaya manakah yang akan diterapkan dalam teknologi serat optik. Begitu paham ya? Jadi nanti alur kerjanya kalian paham apa yang harus dilakukan. Karena ini adalah pembelajaran merdeka belajar. Kalian itu harus merdeka dalam hal belajar. Dan merdeka kalian adalah bukan merdeka semerdeka-merdekanya kalian, sebebasnya kalian tidak. Tapi merdeka kalian dalam belajar adalah merdekanya adalah kalian mampu memerintah diri kalian sendiri dengan kesadaran dirinya sendiri bahwa kalian memang harus belajar. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan dari orang lain, tapi benar-benar kesadaran diri, merdekanya kalian di situ. Ya. Dengan pembelajaran berorientasi pada masalah tadi, ya problem based learning dengan pendekatan scientific learning akan melatih kalian dalam berpikir kritis. Kritis akan menjadikan kalian sebagai manusia yang seperti apa? Kreatif. Ya, setelah berpikir kritis, kalian akan menjadi manusia yang kreatif. Setelah kreatif akan menjadikan apa? Kalian menjadi anak yang inovatif, ya, mempunyai inovasi-inovasi baru. Ya, kalau sudah berpikir kritis, kreatif, inovatif, pastinya kalian akan mampu memecahkan masalah-masalah kalian. Begitu ya. Jadi kalian harus mempunyai karakter profil pelajar Pancasila agar mempunyai keterampilan abad 21 4C. Ya, komunikasi, kolaborasi, ya itu pembelajaran keterampilan abad 21 untuk mempersiapkan kalian apa dalam persaingan digital nanti. Ya begitu lulus nanti kalian harus siap. Yang pertama tadi ya kalian harus mampu berpikir kritis dan pasif. Ya itu ya. Untuk proses penilaian pembelajaran hari ini nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal dari analisis yang kalian pelajari dengan pembelajaran dari literasi, membaca di perpustakaan, berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang nanti akan saya bagikan. Ya, begitu ya. Jadi penilaiannya nanti adalah menggunakan ada penilaian portofolio, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Ya, portofolio nanti kalian jelas mengumpulkan PowerPoint, presentasi karena nanti kalian harus punya produk, ya punya produk. Hasil presentasi yang nanti akan dipresentasikan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Sudah paham ya terhadap tugasnya hari ini apa ya? Ya. Oke, nanti silakan perwakilan kelompok untuk mencari literatur kemana? Ke perpustakaan. Silakan untuk mencari literatur ke perpustakaan. Perwakilan kelompok yang satunya lagi ke ya menghubungi ke guru fisika boleh, guru produktif tidak masalah ya, silakan nanti berkolaborasi di bidang itu. Oke, silakan. Ini kelompoknya sudah ditentukan ya, kelompoknya sudah ditentukan semua dengan keberagamannya. Ada siswa yang kinestetik, ada siswa visual, ada siswa auditori. Siswa auditori adalah siswa yang cenderung belajar dengan menggunakan
pendengaran. Ya, siswa dengan visual lebih cenderung mudah belajar dengan menggunakan penglihatan, menggunakan video. Ya, untuk yang kinestetik adalah pembelajaran gabungan antara auditori dan visual. Begitu ya. Silakan dipersiapkan yang mau perpustakaan siapa, yang mau ke guru fisika atau guru produktif, silakan. Ya, begitu ya. Cukup, tidak ada yang tanyakan? Cukup. Silakan untuk ke posisinya masing-masing. Untuk yang lainnya tetap di kelas, kita belajar dengan materi yang kita sampaikan. Nanti berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompoknya, ditentukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul tadi. Oke, silakan. Ini adalah ada simulasi tentang cahaya, biar kalian punya pandangan tentang cahaya itu seperti apa. Saya tekankan keselamatan kerja ini, ya, ini menggunakan sinar laser. Menggunakan sinar laser, tolong jangan dikenakan mata, ya, karena sinar laser ya, tolong jangan dikenakan mata. Harusnya kalian menggunakan kacamata gelap, ya, tapi ini harusnya hati-hati kalian menggunakan sinar laser, tolong jangan dikenakan mata. Silakan dibagi untuk. Ya, terima kasih Abi sudah membagikan simulasi untuk kalian pengamatan ya, kalian amati ya, kalian amati dari penggunaan sinar tersebut pada media optik. Buatlah catatan-catatan khusus ya, catatan khusus untuk menyimpulkan sebenarnya sifat cahaya itu seperti apa. Silakan. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I know you're feeling overwhelmed before the day even begins, but I can see beyond the now. This is not how your story ends. And when you're at your weakest, oh, I've never been more strong. So let me be the one you're leaning on. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I will. I will dry your eyes, I will calm your fears, I will show you how you're beautiful, beautiful. I will walk with you on the raging sea, and I will never leave. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know
cahaya memiliki sifat dapat diuraikan. Fenomena alam yang unik bagi kehidupan kita. Cahaya merupakan fenomena alam yang unik bagi kehidupan kita. Kehidupan kita kan video optik. Nah, saya melurus ke apa sih cara dapat manusia apa? Kalau sifat perambahan siluman cahaya pada media optik. Video kerja. Sebenarnya alat-alat yang bisa berhubungan Kita masih tentang cahaya. ini kamera. Tapi ini masuk nih materi nih Pak Mitra. Itu. Beri ini pembahasan alat Gelombang iki. Terus isi sampai di ada fisika. Nah, itu sampai di naik sampai mikrometer. Menurut kalian Menurut kalian spion itu termasuk alat buatan optik nggak sih? Bukan, yang termaksud alat optik buatan itu ada loop, kamera, mikroskop, sama kacamata. Oh. gelombang cahaya itu apa sih nih? Gelombang cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai 750 mikrometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang kasat mata maupun yang tidak. Untuk siswa yang lain, kita akan belajar sambil menunggu teman-teman kalian mencari literatur yang lain dari sumber belajar yang lain, ada yang di perpustakaan, ada yang berkolaborasi dengan guru yang lain. Untuk yang di kelas, tiap kelompoknya nanti mengamati video materi yang saya tampilkan di LCD ya. Nanti kalian amati, kalian simpulkan, kalian analisa ya sebagai materimu, nanti akan untuk melengkapi materi yang akan didapatkan oleh kelompok kalian yang belajar di luar. Gitu ya, silakan diperhatikan dari video yang saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Baiklah siswa-siswi SMK kelas 11, khususnya kelas 2 di titik teknik transmisi telekomunikasi. Ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berkas cahaya yang keluar dalam sebelumnya divergen merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala. Contohnya cahaya lampu biru, cahaya lampu senter, dan lampu bola. Jadi cahayanya menyebar ini ilustrasinya. Jadi garis lurus itu merupakan sumber cahaya. Kemudian gambaran kedua, sumber cahaya tersebut menyebar. Berkasnya menyebar. Sudah kembali yang dari perpustakaan yang berkolaborasi dari guru produktif tadi ya, dan Bu Ibu Koremusnya sudah kembali. Silakan tadi yang di lokasi yang di dalam lab sudah melihat tayangan dari video tentang cerat optik dan cahaya ya, sekitar tentang cerat optik dan cahaya. Sekarang kalian adalah berkolaborasi, hasil semua yang kalian dapatkan dalam kerja kelompok dibuat presentasinya ya, dianalisis, dibuat presentasinya. Nanti masalah penerapan analisis dari sifat perambatan cahaya manakah yang akan diterapkan dalam cerat optik akan kalian dapatkan solusinya ya. Sekarang nanti di kerja kelompok ini ada buku dan materi, bisa untuk kalian tambah literaturnya beserta dengan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta. Silakan yang di classroom dikerjakan dulu ya, nanti dikirimkan di Google juga, sambil materinya juga dilihat yang saya berikan, termasuk mengerjakan LKPD-nya ya, termasuk
langsung mengerjakan LKPD-nya. Ini dalam pekerjaan kelompok. Untuk yang classroom adalah pekerjaan individu mandiri. Yang untuk yang LKPD adalah pekerjaan kelompok didiskusikan secara berkelompok. Silakan. Ya, waktu pembuatan presentasi, laporan presentasi sudah cukup. Sudah waktunya untuk kalian mengkomunikasikan langkah terakhir ya. Tadi untuk yang dari pendekatan scientific learning, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dalam ini kalian adalah kemampuan kalian berkomunikasi, kemampuan kalian mempresentasikan, kemampuan kalian nanti juga akan berdiskusi bersama antar kelompok ya. Nanti yang lainnya menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain, mempersiapkan pertanyaan. Nanti kita berdiskusi bersama-sama untuk menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertema sifat perambatan cahaya pada serat optik. Dan di sini saya bersama teman kelompok saya, yaitu ada Adela Fernanda, Diva Indra, dan Diana. Baik, kita akan lanjut langsung ke materi. Untuk tujuannya dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat dari cahaya, dapat menunjukkan bukti bahwa cahaya merambat, dapat mengidentifikasi peristiwa pemantulan cahaya, dan dapat mengidentifikasi peristiwa pembiasan cahaya, dan terakhir yaitu dapat menganalisis dan membuktikan sifat perambatan cahaya pada media optik. Dapat menjelaskan berkaitan pembiasan cahaya dengan hukum Snellius, dapat menganalisis hukum Snellius, dan juga dapat menunjukkan bukti sifat-sifat perambatan cahaya. Pada medium yang sama, cahaya memiliki cepat lambat 3.10⁸. Cahaya merupakan gelombang transversal. Cahaya dapat dipantulkan atau bisa direfleksi. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipadukan atau interferensi. Cahaya dapat dibelokkan atau difraksi, dan cahaya memiliki sifat dualisme. Media yang transparan maksudnya dengan sudut kritis dan sinar itu datang dari medium yang mempunyai indeks bias lebih kecil dari udara menuju inti fiber optik atau quartz murni yang mempunyai indeks bias yang lebih besar, maka seluruh sinar akan merambat sepanjang inti core fiber optik menuju ujung yang satu, hukum Snellius.
Berikutnya ada cladding. Cladding memiliki indeks bias yang berbeda dengan masing-masing, akan membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Cahaya yang dikirim melalui serat optik akan memantul-mantul ke core dan cladding dalam serangkaian bouncing zigzag yang berdasar proses refleksi internal total. Berikut di bawahnya itu terdapat gambarnya. Dan selanjutnya itu ada 3 prinsip kerja dari fiber optik. Langsung simak saja ulasannya. Untuk yang pertama itu ada sinyal awal atau short dengan bentuk sinyal listrik pada transmitter akan diubah oleh dioda atau laser, dioda atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Selanjutnya, gelombang cahaya yang selanjutnya akan ditransmisikan lewat kabel fiber optik menuju ke penerima atau receiver yang ada di ujung lainnya dari fiber optik. Pada penerima atau receiver di mana sinyal optik akan diubah oleh fotodiode atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Nah, di bawahnya itu terdapat gambarnya juga. Saya bertanya. Perkenalkan dulu sebelumnya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kawan. Saya bertanya, tolong jelaskan mengapa sifat perambatan cahaya bisa diterapkan dalam bidang teknologi fiber optik. Mungkin untuk pertanyaan tadi, karena prinsip fiber optik adalah dari terbentuknya serat dengan bahan kaca yang mempergunakan sifat-sifat perambatan cahaya sebagai dasar teknologi yang diterapkannya. Mungkin begitu kurang lebih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada cahaya dan pembiasaannya. Ada sifat-sifat cahaya, ada perambatan cahaya, ada kemantulan cahaya, dan ada pembiasaan cahaya. Pada hari ini sangat luar biasa untuk hasil penilaiannya dari hasil penilaian sikap, penilaian virtual, penilaian keterampilan, penilaian dari portofolio presentasi, penilaian dari pengetahuan yang dari LKPDK yang sudah dikerjakan dan juga dari Google Classroom. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya untuk hasil penilaiannya ya, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Saya simpulkan dulu ya. Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau merefleksikan? Oke, Aprilia ya. Refleksi saya hari ini dengan berkelompok, kami belajar dalam bekerjasama dan bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan. Kami juga belajar berkomunikasi dengan baik dengan cara mempresentasikan laporan dari hasil belajar. Kami belajar berpikir kritis dengan melihat permasalahan sifat perambatan cahaya yang manakah yang akan diterapkan dalam teknologi serat optik. Kami menerapkan kreativitas kami di dalam memecahkan masalah. Oke, tepuk tangan buat Aprilia yang presentasi. Ada lagi yang mau merefleksikan? Oke, Maya, silakan Maya. Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, bahwa pada hari ini saya bekerjasama dalam kelompok untuk membahas mengenai sifat perambatan cahaya pada media optik yang nantinya akan diterapkan pada teknologi serat optik. Kami belajar dan berdiskusi bersama mencari literatur dari membaca buku di perpustakaan dan juga dengan mewawancarai guru fisika untuk menambah materi. Oke, tepuk tangan buat Maya. Kualitas refleksinya pada hari ini. Sekarang mari kita tarik kesimpulan bersama-sama pembelajaran yang bisa kita petik pada hari ini, bahwa tadi kalian sudah ada konten menerangkan sifat perambatan cahaya pada media
sudah disimpulkan pertanyaan belajarnya tentang menganalisis sifat perambatan cahaya manakah yang akan diterapkan dalam teknologi serat optik. Tadi kalian sudah belajar banyak, sudah belajar di pertukaran, berkolaborasi, berdiskusi ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Kalian sudah tahu jawabannya bahwa sifat perambatan cahaya yang dipakai dalam teknologi serat optik adalah sifat perambatan cahaya yang pertama adalah sifat cahaya dipantulkan, yang kedua sifat cahaya dibiaskan, dan yang ketiga sifat cahaya bisa merambat lurus. Jadi tiga sifat cahaya tersebut nanti yang akan dipraktekkan diterapkan dalam teknologi serat optik. Begitu ya. Cukup ya. Untuk mengingatkan kembali, pembelajaran pada pertemuan yang akan datang adalah tentang konstruksi dari fiber optik. Ya, nanti pembelajaran yang berikutnya kita akan belajar tentang konstruksi dari fiber optik dan prinsip kerjanya. Tadi sudah sedikit menyinggung tentang prinsip kerja fiber optik. Ya, karena ini pembelajaran sangat luar biasa. Kalian sudah sangat luar biasa, sudah kritis, sudah kreatif, inovatif, berani berkomunikasi, sudah berkolaborasi, sangat luar biasa. Jadi harapannya nanti kalian mempunyai keterampilan Naga 21 yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu ya. Untuk mengakhiri sesi dari pembelajaran hari ini, silakan ditutup dengan berdoa. Ya Pak. Diana lagi ya, Diana. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk sebelum pulang, untuk lingkungan kerja dibersihkan, peralatannya dicek kembali, dipastikan kondisi lingkungan kalian bersih sesuai dengan budaya kerja kita yang beretos kerja bersih ya. Silakan area kerja dibersihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat membersihkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.